Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi operasi hitung pecahan. Nah, untuk yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Penjumlahan sama penyebut, contoh yang pertamanya yaitu 2/7 ditambah 4/7. Karena penyebutnya sama, kita tinggal langsung menjumlahkan saja ya. 2 ditambah 4 yaitu 6/7. Masih mudah ya. Kita lihat contoh yang kedua yaitu 3/4 ditambah 2/4. Penyebutnya pun masih sama. Nah, 3 ditambah 2 yaitu 5/4. Karena 5 lebih besar dan 4 lebih kecil, maka bisa disederhanakan kembali. Jadi, kita bisa menggunakan rumah Cina atau pembagian porogapit. 5 dibagi 4 yaitu 1. 1 dikali 4, 4. 5 dikurangi 4, 1. Maka ingat hasibah, hasil sisa bagi. Nah, hasil sisa bagi yaitu jadi jawabannya 1/4. Ini untuk bentuk sederhananya atau masih bisa disederhanakan ya. Paham? Nah, untuk yang poin kedua yaitu penjumlahan beda penyebut. Nah, kita lihat contohnya ya, 1/4 ditambah 4/6. Karena penyebutnya berbeda, maka dari itu kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kita mencari KPK dari 4 dan 6 ya. 4 dan 6 merupakan bilangan genap, maka kita membaginya dengan 2. Kalian bisa menggunakan pound faktor ataupun dengan cara seperti Ibu ya. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 2 dan 3 ada genap dan ganjil. Kita membaginya dengan bilangan genap terlebih dahulu ya. Berarti dibagi dengan 2 lagi ya. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 hasilnya koma. Jadi kita tetap menulisnya 3. Angka ganjil tersebut, jadi kalau ganjil kita membagi dengan angka ganjil. Nah, 1 dan 3, berarti kita membagi dengan angka yang terbesar yaitu 3. 1 dibagi 3 hasilnya koma. Karena koma, jadi kita tetap menulisnya 1. 3 dibagi 3 yaitu 1. Sudah cukup ya untuk pembagiannya karena sudah mencapai di angka 1. Jadi KPK 4 dan 6 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3, maka KPK-nya yaitu 12. Jadi penyebutnya kita ubah menjadi 12. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 bagi 6, 2. 2 kali 4, 8. Maka hasilnya 3 ditambah 8 yaitu 11/12. Paham ya? Nah, sekarang untuk pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sama penyebut. Contoh yang pertama yaitu 5/8 dikurangi 2/8. Karena penyebutnya sama, kita tinggal mengurangkan saja. 5 dikurangi 2 yaitu 3/8. Nomor 2 yaitu 13 3/4 dikurangi 1 2/4. Karena ini merupakan pecahan campuran, kita mengubah kembali menjadi pecahan biasa dulu ya. Maka 55/4 dikurangi 6/4, hasilnya yaitu 49/4. Lebih besar yang di atas ya 49 dan 4 lebih kecil. Jadi kita menyederhanakannya, ingat hasibah, hasil sisa bagi dengan rumah Cina atau pembagian porogapit. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 4, 4. Kita kurangkan berarti 9. 4 kurangi 4, 0. 9-nya kita turunkan. 9 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. 9 dikurangi 8 yaitu 1. Maka hasibah, hasil sisa bagi 12 1/4. Jawabannya 12 1/4 ya. Oke, sekarang untuk yang pengurangan beda penyebut. Contohnya 2/3 dikurangi 1/7. Berarti tadi sama, kalau beda penyebut kita mencari KPK-nya 3 dan 7. Oke, 3 dan 7. 3 dan 7 merupakan bilangan ganjil, maka kita membaginya dengan angka yang ganjil dulu ya. Kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 7 dibagi 3 hasilnya koma, kita tulis ya tetap 7. Lalu 1 dan 7, 7 masih bisa kita bagi dengan 7 ya. 1 dibagi 7 hasilnya koma, tetap kita tulis 1. 7 dibagi 7, 1. Sudah cukup ya. Jadi KPK dari 3 dan 7 yaitu 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka penyebutnya yaitu 21. 21 dibagi 3 yaitu 7. 7 dikali 2, 14.
21 dibagi 7, 3 dikali 1, 3. 14 dikurangin 3 yaitu 11/21. Paham ya? Untuk poin ketiga yaitu perkalian pecahan. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Perkalian pecahan biasa contohnya yang pertama 5/8 dikali 2/4. Langsung kita kalikan saja ya untuk perkalian, yaitu 5 dikali 2, 8 dikali 4. 5 dikali 2, 10, 8 dikali 4, 32. Paham? Nah, untuk pecahan campurannya 1/3/4 dikali 1/2/4. Karena ini pecahan campuran, berarti kita menjadikan pecahan terbiasa dulu ya. Maka diperoleh 7/4 dikali 6/4. 7 dikali 6, 42. 4 dikali 4, 16. Jadi, karena 42 lebih besar dan 16 lebih kecil, kita ingat tadi hasibah, hasil sisa bagi. Kita sederhanakan dulu ya. 42 dibagi 16 yaitu 2. 2 dikali 16, 32. 42 dikurangi 32 yaitu 10. Maka hasibah, hasil sisa bagi 2, 10/16. Itu hasil dari penyederhanaan 42/16 yaitu 2, 10/16. Untuk perkalian gampang ya, tinggal kalian kalikan saja. Nah, sekarang untuk pembagian pecahan. Pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Contohnya yang pertama yaitu 1/5 dibagi 3/2. Ada syaratnya untuk pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian pecahan memiliki syarat. Kenapa jadinya tanda kali? Tadi ada 2 syarat ya. Yang pertama, kalian lihat tandanya, yang awalnya tadi ya tanda pembagian, kita merubah tanda menjadi perkalian dan menukar posisi, yang tadinya 3/2 jadi 2/3. Itu untuk persyaratannya atau peraturannya. Jadi tanda bagi diubah menjadi tanda kali dan merubah posisi 3/2 menjadi 2/3. Langsung kalian kalikan lagi. 1 dikali 2, 2. 5 kali 3, 15. Paham ya? Nah, untuk contoh yang kedua, 1/3/4 dibagi 1/2/4. Maka dari itu kita jadikan pecahan biasa dulu. 7/4 dibagi 6/4. Pembagiannya kita ubah menjadi kali, dan yang tadi posisinya kita tukar juga. 7/4 dikali 4/6. 7 dikali 4, 28. 6 dikali 4, 24. 28 lebih besar, 24 lebih kecil. Maka dari itu kita menyederhanakan kembali. 28 dibagi 4, 24, 1. 1 kali 24, 24. Kita kurangkan 8 dikurangi 4 yaitu 4. Berarti hasibah, hasil sisa bagi 28/24 sama dengan 1/4/24. Jadi hasil penyederhanaan 28/24 yaitu 1/4/24. Nah, untuk poin kelima, perpangkatan pada pecahan. Perpangkatan pada pecahan berpangkat bulat positif. Contoh, 2/3 pangkat 1. Berarti tetap ya, karena pangkatnya 1 hasil tetap 2/3. 2/3 pangkat 3. Kalian lihat pangkatnya 3, berarti 2/3 nya sebanyak 3 kali. Lalu kalian kalikan. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Nah, untuk contoh yang ketiga, negatif 1/2 pangkat 5. Negatif 1/2 kalian buat dikalikan dengan 5 ya, 5 kali. Kalian lihat dari slide kalian, negatif dikali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, positif dikali negatif negatif. Maka dari itu hasil dari punya ibu yaitu negatif 1/32. Paham ya? Tanda-tandanya harus kalian pahami nih, jangan sampai kelewatan. Nah, sekarang sifat-sifat pecahan berpangkat. Ada A per B pangkat M, atau bisa kalian bikin jadi A pangkat M per B pangkat M. A per B pangkat M dikali A per B pangkat N. Karena ini perkalian, jadi pangkatnya menjadi penjumlahan A per B pangkat M ditambah N. Nah, untuk pembagiannya gimana? A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N, maka pembagian itu tandanya menjadi berkurang. A per B pangkat M dikurangin N.
A per B pangkat M pangkat N, berarti kalau pangkatnya ada dua seperti itu, tandanya kita kalikan ya, A per B pangkat M dikali N. Oke, kita lihat contohnya dulu supaya lebih paham. Contohnya 1 per 2 pangkat 3. Nah, 1 per 2 ini merupakan sifat yang pertama. Jadi kalian tinggal mengalikannya sebanyak 3 kali. 1 pangkat 1 dikali 1 dikali 1 yaitu 1. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, maka hasilnya 1 per 8. Nah, sekarang yang contoh kedua nih, 1 per 2 pangkat 2 dikali 1 per 2 pangkat 4. Menurut kalian sifat yang mana? Nah, betul, ini merupakan contoh dari sifat yang kedua. Jadi kalian ini lihat ya, kalau perkalian tandanya jadi penjumlahan 1 per 2 pangkat 2 ditambah 4. 2 tambah 4 yaitu 6. Jadi 1 per 2 pangkat 6 tinggal kalian kalikan sebanyak 6 kali. 1 dikalikan 1 dikalikan 1 kalikan 1, bilangan yang dikalikan 1 maka hasilnya tetap sama, 1. 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 dikali 2 64, maka hasilnya 1 per 64. Dan materi yang terakhir yaitu menyelesaikan soal-soal pecahan desimal. Contohnya yang pertama, penjumlahan desimal. Kalian lihat ya, 0,26 ditambah 2,387. Kalian bersusun ke bawah. Karena 7 tidak ada temannya, kita tambahkan 0 di sini. 0 ditambah 7 7, 6 tambah 8 yaitu 14. Satunya kita tulis di atas. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. 0 tambah 2 yaitu 2, maka hasilnya 2,647. Sekarang untuk yang pengurangan desimal. Contohnya yang pertama yaitu 24 dikurangin 12,34. 24 tidak ada temennya, kita kasih tambahan 00 ya, boleh ya. Nah, tapi sebelum kita tambahin 0, kita tulis karena di sini 0 ya. Nah, jadi ada 10 karena 0 dikurangi 4 tidak bisa, jadi kita meminjam hasilnya itu jadinya 10. 10 dikurangi 4 yaitu 6. 0 tadi kan sudah kita pinjam, berarti sisanya 9, dan 4 juga karena dipinjam jadi sisanya 3. 9 dikurangin 3 6. 3 dikurangin 4, 3 dikurangin 2 yaitu 1. 2 kurangin 1 yaitu 1. Ingat ya, posisinya karena ini pengurangan, tanda komanya tetap di bawahnya pas ya. Jadi hasilnya 11,66. Nah, sekarang untuk yang terakhir yaitu perkalian dan pembagian. Tapi untuk perkalian dulu, perkalian desimal contohnya 2,74 dikali 1,3. 2,74 dikali 1,3, 4 kali 3 12, satunya simpen, 7 kali 3 21, 21 tambah 1 22, 2 nya taruh, 2 nya simpen, 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8. Jadi kita tulisnya tetap 822 dulu ya. Sekarang 1 kali 4 4, 1 kali 7 7, 1 kali 2 2, maka hasil 274. Kita jumlahkan 2, 4 tambah 2 6, 8 tambah 7 15, 15 satunya taruh yaitu 3. Karena ada 3 angka di belakang koma yaitu 74 dan 3, maka hasilnya 3,562. Paham ya? Ingat, kalau untuk perkalian ada 3 angka di belakang koma, dilihat ada berapa angka di belakang komanya. Karena ini ada 3, jadi kita memberi komanya setelah 3 angka di belakang koma. Jadi ngitungnya dari belakang ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu pembagian desimal. Contohnya 3,5 dibagi 1,4. Kita bisa mengubah menjadi pecahan terlebih dahulu. 3,5 yaitu 35 per 10 dibagi, sekarang 1,4 yaitu 14 per 10. Tinggal caranya sama kayak yang tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal. Berarti kalau pembagian tinggal kita ubah menjadi tandanya perkalian dan mengubah posisi. 35 kali 10 350, 10 kali 14 yaitu 140. Nah, sekarang tinggal kalian bagi nih, karena bentuknya desimal, Ibu akan membuatnya menjadi desimal. 350 dibagi 140 hasilnya 2,5. Paham ya? Untuk materi kali ini lebih banyak karena ini materi mengulang pelajaran kelas 5 SD. Jadi Ibu mengulas kembali, akan tetapi karena ini pecahan lebih detail lagi,
Jadi kalian harus tetap semangat ya. Yang jika ada kesulitan, kalian lihat lagi slide-nya, perhatikan step by step-nya. Kita lihat terakhir, ternyata materi kita sudah selesai. Terima kasih, semoga materi yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.